قال مالك رحمه الله الخامسة استقبال الإسرائيل اسم الصديق مع الشهداء. قال ابن حبان البستي أخبرنا أحمد بن الحسن أخبرنا أحمد بن الحسن ابن الجبار الصوفي حدثنا يحيى بن معين حدثنا حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين عن عيسى بن طلحة قال سمعت عمر بن مرة الجهني يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريت أن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان فقلت فممن أنا قال من الصديقين والشهداء. Hadits sahih. Dan keutamaan beliau di atas derajat sikoh dan telah terdahulu, dan beliau di tabaqah yang ke-9. Maka di sini Imam Al-Bukhari mengambil dari Al-Qa'nabi dengan sanad yang ali, tabaqah ke-9 dia ambil. Biasanya tabaqah yang ke-10. Karena Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Adapun kedudukan beliau, maka beliau imam di atas derajat sikoh dan telah terdahulu penyebutannya. Kemudian meriwayatkan dari Imam Malik, dan Malik ibnu Anas juga sering kita lewati, Al-Asbahi, yang mana dia imam Darul Hijrah, digelari dengan imamnya Darul Hijrah, imamnya Madinah. Dan dia dari segi ilmu hadis number 1 di zamannya. Bahkan kitabnya Muwatta, kata Imam Asy-Syafi'i, lam yujad tahta adimis sama afdal kitab wa ashahul kitab min Muwatta Malik. Tidak didapati di kolong jagat ini kitab yang paling baik dan paling sahih kecuali kitab Malik. Indah kayak fitrah. Lalu bagaimana dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim? Kata Imam Asy-Syafi'i, lebih baik adalah kitab Muwatta Imam Malik. Lalu mana Imam Al-Bukhari dan Muslim? Kitabnya Sahih Al-Bukhari, Muslim sekarang dipakai. Bahkan Imam Malik kitabnya Muwatta tidak pernah dibaca. Kenapa? Mana yang benar menurut antum? Ucapan Imam Syafi'i atau siapa? Ayo jawab. Tidak bisa menjawab. Indah kayak Sa'ad. Ayo, siapa yang bisa jawab? Indah kayak Hudzaifah. La taqul ma ta'rif. Belum lahir. Belum lahir. Siapa yang belum lahir? Muta'akkid, belum lahir atau belum jadi syekh? Taib. Imam Asy-Syafi'i dia murid dari Imam Malik. Dan Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Malik itba'u tabi'in min ru'us di tabaqah yang ke-7. Imam Asy-Syafi'i di tabaqah yang ke-9. Maka dia berguru kepada Imam Malik, dan dia dapati di zamannya bahwa kitab yang paling sahih dari gurunya Imam Malik itulah yang dia dapati. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim? Imam Al-Bukhari datang setelah Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i di saat berkata, tidak ada kitab yang lebih baik daripada Muwatta Ibnu Malik, Muwatta punya Malik, karena Imam Al-Bukhari belum ada dan kitab Sahih Al-Bukhari belum ada, dan Imam Al-Bukhari masih kecil mungkin, maka belum ada kitab Sahih Al-Bukhari. Paham jawabannya ya ikhwah? Jadi jawabannya mudah kan? Belum ada Sahih Al-Bukhari dan Muslim, karena Imam Al-Bukhari dan Muslim belum belajar pada waktu itu. Wallahu a'lam. Yang jelas beda zamannya. Maka Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11 dan Imam Asy-Syafi'i di tabaqah yang ke-9, dan Muwatta Imam Malik ditulis oleh Imam Malik, dia hidup di zaman Itba At-Tabi'in, Ru'us Itba At-Tabi'in. Maka selesai dari Imam Malik, dan Imam Malik menjadi imam madhab di zamannya, di antaranya karena banyak murid-muridnya yang menolong madhabnya, karena dia duduk belajar, mengajar, kehidupannya mengajar dan mengajar, sehingga banyak murid, dan murid-muridnya ulama. Akhirnya madhabnya Imam Malik ditolong dengan muridnya. Dan begitu pun Syekhuna Muqbil,
pekerjaannya mengajar dan mengajar. Akhirnya banyak dari berbagai negeri belajar kepadanya, sehingga di Indonesia ada berapa murid Syekh Mukbil? Di Amerika, di Eropa, dan di Yaman apalagi. Semuanya ma'had Darul Hadis. Darul Hadis. Semuanya namanya Darul Hadis. Cabang dari Darul Hadis Damaj Syekh Mukbil. Maka ilmunya terus mengalir dan fatwanya ma'ruf, yatanawal bainatul labih fahakada. Kemudian meriwayatkan di dalam sanad dari hadis ini dari Abu Zinad. Maka Abu Zinad adalah Abdullah ibnu Zakwan Abu Zinad. Dan Abu Zinad ini adalah rawi yang siqatun faqih, dan dia hidup di tabaqah yang kelima. Dan telah kita lewati bagaimana para ulama memuji beliau. Kemudian dari Abu Zinad anil A'raj. Dan al-A'raj, makna al-A'raj asalnya adalah pincang, kakinya itu pendek sebelah, kalau berjalan pincang, al-A'raj. Wallahu a'lam hada laqab li'annahu a'raj wa hakada mawjud fi tarikh. Maka ini bukan penghinaan, hada laisat bigibah, li'anna hada arada bihi alif lam at-ta'rif, al-A'raj. Muhaddits banyak namanya Abdurrahman. Hunaka kam minal muhadditsin Abdurrahman. Lakin lama anta taqul Abdurrahman al-A'raj. Dak al-Imam hakada. Maka di sini al-A'raj si pincang bukan dari penghinaan. Kenapa justru laqab? Pertanyaan juga dari ilmi rijal. Si buta dari gua hantu, penghinaan apa tidak? Si buta dari gua hantu, menghina si buta. Itu khayalan. Karya siapa tuh? Karya Jair kayaknya. Si Jair. Alhasil penghinaan atau tidak kembali kepada syakhs tersebut. Dan apa tujuan disebutkan oleh para ulama. Para ulama ingin menyebutkan si fulan al-A'raj karena Abdurrahman katsir. Maka Abdurrahman al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz, khalas ma'ruf. Walakin idza qala al-ulama fulan ibnu fulan dhaif, fulan ibnu fulan kadzab, fulan ibnu fulan dajjal min dajajilah, fahada kaif aidha, hada aidha yajuz, limada min bab an-nasihah. Fa'ala hada al-ulama kanu yujarrihuna ba'dal muhadditsin likainas la ya'khuduna anhu, agar para manusia tidak mengambil hadisnya. Fa'ala hada Imam Syu'bah ibnul Hajjaj disebutkan huwa amirul mu'minin wa awal man fatasha ar-rijal fi Irak. Dia orang pertama yang memeriksa rijal di Irak. Maksudnya memeriksa rijal, memberikan jarah wa ta'dil. Khudul hadis min fulan li'annahu thiqah, li'annahu sunni, wala ta'khudhu hadis min fulan li'annahu mudallis ila bitasrih, li'annahu dha'if, li'annahu kadzab, hakada. Karena hada yaf'al Syu'bah ibnul Hajjaj. Wa hatta ma'ruf yaqul li tulabih ta'alau atau ta'alu nagtab sa'atan fillah. Ayo ke sini kita berkumpul. Nagtab sa'atan fillah. Kita bergibah 1 jam untuk Allah. Kaif hada? Bergibah untuk Allah. Min bab nasihah. Aina dalil ala jawazihi? Min bab an-nasihah. Kama qala ta'ala wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa fil hadis akhrajahu al-Bukhari an Abdullah ibni Zaid, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nusah likulli muslim. Aku dibayat untuk Allah atau untuk Rasulullah agar meninggalkan
kesyirikan dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan melaksanakan salat, membayar zakat, dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Maka dari ayat tadi, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dijadikan setiap kaum itu ada penyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Harus ada. Maka di sini dari mana wajah pendalilan nasihat? Dengan melaksanakan jarh wa ta'dil. Karena kalau kita mengetahui si fulan rusak akidahnya, dan mengetahui fulan hadisnya rusak, bahkan pendusta, maka di saat kita diam, bagaimana manusia akan selamat dari kerusakan rawi ini? Maka para ulama di sini bab nasihat, di saat dia mengatakan jangan mengambil hadis dari fulan, si fulan dhaif, si fulan dajjal, si fulan muttaham bil kadhib, fulan kadzab, wada'ul hadis, pemalsu hadis. Hadihi laisat bigibah bal nasihah. Fa'ala hada Imam Ahmad masyhur dari ucapannya di saat dia mengatakan fulan dhaif la ta'khud minhu, fulan thiqah khudu anhu. Maka ditanya, ya Imam Ahmad, ila mata taqul hada dhaif wa fulan dhaif wa fulan thiqah, ila mata falimada hakada? Hal hada laysa bigibah? Qala Imam Ahmad, lau sakattu ana wa ana a'rifu hada rajul yadur fi isnadihi au dhaif au kadzab wa sakatta anta wa anta aidan taskut la tujarrih fulan gibah. Idza sakattu ana wa sakatta anta ta'rif walakin anta taqul li uskut wa ana a'rif urid ukallim hada fulan taqul li uskut. Ana a'rif wa anta ta'rif walakin kuluna naskut. Idza sakatta anta wa sakattu ana famin aina annas ya'riful haq minal batil? Maka dari mana manusia mengetahui si fulan sesat, jangan diambil ilmunya, dan si fulan baik diambil ilmunya? Tidak mengetahui orang awam dari yang hak dan yang batil. Ini poin bantahan kepada orang-orang dai-dai yang mengaku sunnah tetapi melempem, seperti dai sururiyah, dai raja, dai yang sana sini senang, seperti Jambore Pramuka, The Boy Scout, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hadirilah kajian-kajian siapa saja. Kajian orang tabligh, ya kan ada ucapan Allah dan Rasul. Iya juga ya, kan baca Fadailul A'mal meskipun banyak hadis-hadis dustanya, tapi kan ada dalil Quran, mungkin meskipun dalil Qurannya diselewengkan. Dalil khuruj, apa? Kalau Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran, ukhrijat linnas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Quran, iya, tapi dipelintir. Jadi dalil khuruj 4 bulan. Ukhrijat linnas. Oh, ada lafaz khuruj, ukhrijat linnas. Berarti khuruj 4 bulan, dalilnya Al-Quran. Enak banget. Al-Kandahlawi datang di tahun 1800-an, Al-Quran 1400 tahun yang lalu, dan salaf dulu tidak ada yang mengambil itu untuk berdalil khuruj. Datanglah Al-Kandahlawi dengan jamaah tablignya mengatakan ini dalil Al-Quran untuk khuruj. Mana Qatadah? Mana Ibnu Abbas? Mana Mujahid? Mana Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam? Mufassirin terdahulu tidak ada yang mentafsirkan ayat ini ayat untuk khuruj, kecuali setelah datangnya Al-Kandahlawi, dia mengajak kepada khuruj. Kembali kepada permasalahan Al-A'raj selesai, Abdurrahman Ibnu Hurmuz, dan dia rawi yang thiqah. Kemudian dari Abi Hurairah, maka sanad ini ma'ruf. Siapa yang sudah hafal hadis ini? Ada yang sudah hafal? Awalan sanadnya ma'ruf, tsanian matanya terulang. Namun karena waktu, akhirnya kita tidak menjadikan kalian membaca hadis. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta